Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Alhamdulillah sudah melakukan aktivitas rutin, melakukan jalan pagi, kadang-kadang jalan sore ya, karena kemarin ini niatnya jalan sore tetapi kemudian turun hujan, jadi memang sebisa mungkin sangat jauh lebih nikmat adalah menikmati jalan pagi di pagi hari ya, di pagi hari dibanding sore hari. Baik saudara-saudaraku, kembali kita ke podcast Lukman Effendi, dan kali ini kita mencoba memberikan komen, memberikan analisis katanya ya, yang kadang-kadang terasa berat ya, berat-berat tapi kita bikin ringan saja gitu ya, yaitu tentang bagaimana nasib Indonesia, terutama bagaimana kita nanti yang insya Allah ya di bulan Oktober kita sudah punya presiden yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Banyak catatan-catatan ya dengan presiden baru ini ya. Dan tentu kalau kita mencoba berharap tentang hal-hal yang baik gitu ya, tentu kita berharap ya apapun prosesnya ya, walaupun memang tidak susah ya sebenarnya gitu ya, apapun prosesnya kita tentu mengharap ada perbaikan ya, era kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo gitu ya. Bahkan di banyak wawancara terhadap, apalagi terhadap para sesepuh atau orang-orang senior ya, banyak yang masih berharap gitu ya, Prabowo akan menjadi lebih independen gitu ya. Bagaimanapun juga ketika Prabowo sudah dilantik menjadi presiden, maka kewenangan itu semua ada di tangan Prabowo ya. Mungkin beberapa catatan yang harus kita garis bawahi, dan tentu bukan dalam arti mengecilkan ya, tetapi harus kita lihat ya, satu hal yang paling miris adalah apa yang dikemukakan oleh seorang pengamat militer ya, Ibu Koni ya, yang sudah diekspos di mana-mana gitu ya, bahwa sampai satu kesimpulan bahwa konon Prabowo jadi presiden hanya 2 tahun ya, dan untuk selanjutnya akan diserahkan kepada wakil presiden ya. Tentu banyak orang memang meragukan ya ini ya, tetapi dalam konteks kehati-hatian ya, saya kira, dan dalam konteks kecurangan di akhir-akhir ini ya, tentu hal itu bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin, jadi segala kemungkinan tentu ada gitu ya. Namun demikian juga banyak yang masih berharap gitu ya, bahkan mengharapkan ya,
Prabowo ini setelah jadi presiden menunaikan janji-janji, tidak hanya janji saat kampanye presiden di tahun 2024 ini, tetapi janji ketika dia mencalonkan presiden di tahun 2014, 2019 gitu ya. Banyak orang mengungkapkan kembali gitu ya, dengan asumsi bahwa kalau hari ini Prabowo bergabung ke Jokowi lebih sebagai sebuah strategi semata ya, untuk bisa berkuasa ya, karena pengalaman di tahun 2014, 2019 gitu ya, yang selalu dikatakan dikalahkan dengan kecurangan, maka salah satu jalan untuk menang ya saya harus bergabung dengan kecurangan itu ya. Tentu ini sebuah keputusan yang dalam konteks etika, dalam konteks moral sangat disayangkan gitu ya. Tapi itulah yang sudah terjadi, dan hari-hari ini kita memang berharap banyak gitu ya dengan Prabowo ini ya. Setidaknya kalau itu sebagai sebuah strategi ya, bagaimana kemudian mengimplementasikan ya dengan hal-hal yang positif ya, sehingga kalau bahasa lainnya adalah bagaimana mencapai titik keseimbangan gitu ya. Walaupun ini tentu saja keseimbangan yang keliru, yang hari-hari ini juga banyak sekali terjadi ya di banyak hal ya, bahkan di institusi pendidikan ya kita lihat ya bagaimana sibuknya orang melakukan kebohongan ya untuk mendapatkan suatu predikat nilai yang tertinggi ya. Apakah itu yang namanya akreditasi ya, apakah itu yang namanya peringkat gitu ya. Jadi inilah hari-hari yang memang begitu banyak orang berpikir secara pragmatis ya. Baik, jadi bagaimana kira-kira gitu ya Indonesia nanti di bawah Prabowo ini ya. Tadi malam saya mendengarkan ada diskusi menarik ya, dan ini salah satu argumen yang menarik dari seorang psikolog ya, siapa itu namanya lupa saya jadinya ya, yang mengatakan bahwa Prabowo akan membawa Indonesia menjadi negara yang demokratis dengan cara-cara yang non demokratis gitu ya. Jadi menarik ya. Jadi berharap akan lebih baik gitu ya. Jadi masih punya pandangan positif terhadap Prabowo ya, dalam konteks pandangan kedepannya ya. Tetapi cara-cara yang akan dilakukan dengan cara-cara yang non demokratis ya. Kenapa itu dilakukan ya? Karena memang kondisinya sudah terlalu parah. Jadi kalau tiba-tiba dengan cara demokratis, yang terjadi justru sebuah malapetaka gitu ya. Jadi katakanlah hari ini kita sebenarnya bersyukur ya, walaupun ada gugatan dan segala macam ya, tidak ada korban jiwa yang konon itu yang diupayakan oleh Bapak Anies Baswedan ya. Kemudian dia segera menerima keputusan itu ya, tanpa menggunakan kekuatan massa, dan ya belajar dari saat menjadi gubernur gitu ya. Jadi apakah betul bahwa Prabowo akan membawa negara kita ini negara yang demokratis dengan cara-cara non demokratis? Sepertinya ya masuk akal ya menurut saya, dan mari kita nikmati saja. Mudah-mudahan yang kita harapkan tentu adalah kebaikan untuk ke depan gitu ya. Apa yang diramalkan atau yang dikatakan oleh Ibu Koni, pengamat militer, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, tetapi sebagai sebuah warning, sebuah kewaspadaan, saya kira perlu juga diwaspadai gitu ya. Kemudian kita berharap ya apa yang disampaikan oleh
seorang psikolog ya tentang Prabowo akan membawa negara kita negara yang demokratis dengan cara-cara yang non demokratis, itu tentu dalam kadar yang tidak frontal gitu ya. Saya kira itu yang paling penting, sehingga apa yang dikatakan sebagai non demokratis tadi tetap dalam konteks pengorbanan manusia yang sekecil-kecilnya ya. Jadi itu saja mungkin komentar untuk hari ini ya. Indonesia di bawah Prabowo akan menjadi negara yang lebih demokratis dengan cara-cara yang non demokratis. Sekian, tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.